Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di bab 1 pada pertemuan kedua. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu bilangan bulat, kemudian apa itu operasi penjumlahan beserta sifat-sifatnya ya. Kemudian kemarin juga kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang berkaitan dengan bilangan rasional, kemudian operasi hitung bilangan bulat, kemudian KPK-FPB ya. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang pengertian dari bilangan rasional, kemudian salah satu operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu operasi pengurangan. Nah, bilangan rasional sendiri itu merupakan bagian dari sistem himpunan bilangan real. Jadi bilangan real ini merupakan induk dari beberapa bilangan atau beberapa jenis-jenis bilangan. Nah, bilangan rasional ini merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, A per B. Nah, apakah bentuknya hanya A per B? Tentu tidak. Bilangan-bilangan lain yang dapat dibentuk A per B misalnya, apakah bilangan bulat juga bisa dibentuk dalam bentuk A per B? Bisa, misalnya 5. 5 ini bisa dibentuk jadi A per B, yaitu menjadi 5 per 1, seperti itu. Kemudian apakah 10 bisa dibuat menjadi A per B? Tentu bisa ya, tentu bisa. Misalnya seperti apa? 10 per 1. Kemudian ada juga 20 per 2. Kemudian 30 per 3. Dan seterusnya masih banyak. Jadi tidak hanya bilangan rasional itu tidak hanya bilangan pecahannya, tapi berbagai macam bilangan. Nanti kita akan lihat bagian dari himpunan bilangan real. Nah, kemudian ada syaratnya di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Kemudian B tidak boleh sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka bisa dipastikan itu bukan bilangan rasional ya. Seperti itu. Nah, bilangan rasional itu meliputi bilangan bulat, kemudian ada bilangan asli, bilangan cacah, ada juga bilangan prima, seperti itu. Dan ada beberapa bilangan yang lain. Contoh dari bilangan rasional, misalnya adalah 0, kemudian ada 5, 3 per 7, 2 per 8, 10 per 5, dan seterusnya. Masih banyak lagi, kalau saya sebutkan satu-satu, tidak cukup ya, karena habis waktunya. Kemudian ada sistem bilangan real. Nah, ini adalah sistem dari bilangan real. Jadi materi bab bilangan inilah sistemnya yang akan kita pelajari. Jadi bilangan bulat itu adalah termasuk dari himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real. Kemudian dari bilangan real itu terbagi menjadi dua buah himpunan, yaitu himpunan bilangan rasional dan irasional. Kalau rasional tadi adalah bilangan yang dalam bentuk A per B ya. Kemudian kalau himpunan bilangan irasional itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut ketika masuk di bab bilangan berpangkat nanti di kelas 9. Kemudian dari bilangan rasional ini terbentuklah atau ada dua buah himpunan di bawahnya, yaitu bilangan bulat dan juga himpunan bilangan pecahan. Nah, tadi A per B itu merupakan bilangan pecahan ya. Kemudian ada juga bilangan bulat. Kemudian dari bilangan bulat ini kita pelajari juga himpunan bilangan negatif, kemudian himpunan bilangan 0, kemudian himpunan bilangan positif, seperti itu. Jadi inilah bagian dari himpunan atau sistem bilangan real, seperti itu. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan, hari ini saya akan membahas sedikit tentang pengurangan bilangan bulat. Tentu di sekolah dasar kalian juga sudah mempelajari tentang pengurangan dari bilangan bulat. Nah, seperti pada penjumlahan dua bilangan bulat, untuk menentukan hasil pengurangan dua bilangan bulat kita dapat menggunakan garis bilangan. Namun perlu diingat, kembali materi di tingkat sekolah dasar, bahwa operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini, di mana pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan lawan bilangan pengurangan. Nah, saya punya dua buah
operasi di sini. Yang pertama operasi dengan simbol pengurangan, yaitu 4 dikurang 3. Kemudian yang bagian B saya punya juga operasi dengan tanda penjumlahan, yaitu 4 ditambah negatif 3. Sekarang kita kerjakan yang di atas terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yaitu kita buat terlebih dahulu garis bilangan beserta bilangan bulat yang mewakili bilangan-bilangan yang akan kita operasikan. Contoh seperti ini, saya sudah membuat garis bilangan, yang pasti ada 0, ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Kita buat secukupnya saja. Setelah itu, kita buat anak panah dimulai dari 0, kemudian maju 4 satuan ke kanan. Dari 0, kita buat anak panah ke arah kanan sejauh 4 satuan. Karena bilangan tersebut merupakan bilangan positif, sehingga kita arahkan tanda panahnya itu ke arah kanan ya, seperti itu. Selanjutnya, karena operasinya dikurang, nah itu ya. Selanjutnya kita buat anak panah dari angka 4. Nah, itu garis titik panah terakhir ya. Karena operasi yang kita lakukan adalah pengurangan, maka kita buat anak panahnya ke arah kiri sejauh 3 satuan. Nah, seperti itu. Nah, maka kita peroleh jawabannya 4 dikurang 3 itu adalah 1 ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 ditambah negatif 3? Kita buat langkah yang sama, yaitu kita buat terlebih dahulu garis bilangan beserta bilangan bulat yang mewakili bilangan-bilangan yang akan kita operasikan. Nah, seperti itu ya. Sama, saya buat sama seperti yang di atas. Kemudian langkah awalnya itu sama, yaitu kita membuat anak panah dimulai dari angka 0, kemudian maju 4 satuan ke arah kanan, karena 4 merupakan bilangan positif. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita lihat, kita buat anak panah dari angka 4. Nah, karena bilangan penjumlahannya adalah negatif 3. Nah, karena bilangannya adalah negatif, maka anak panah yang akan kita buat itu kita arahkan ke kiri sejauh 3 satuan ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ketika operasinya dikurang, maka simbolnya maka anak panahnya kita arahkan ke kiri. Begitu pula ketika dalam penjumlahan bilangannya adalah bilangan negatif, maka kita arahkan ke sebelah kiri ya, seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya sama. Itu 4 ini bukan 4 dikurang 3 ya, tapi 4 ditambah negatif 3. Itu hasilnya sama dengan 1 ya. Selanjutnya, dari contoh pada slide sebelumnya, diperoleh hubungan bahwa 4 dikurang 3 sama dengan 1, dan juga 4 ditambah negatif 3, itu juga sama dengan 1. Pada pengurangan dua bilangan bulat, sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya ya. Menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi kalau kita ubah ini, yang ini 4 dikurang 3, kita ubah menjadi 4 ditambah negatif 3, seperti itu. Boleh. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya punya contoh lagi. Hitunglah hasil pengurangan dari 3 dikurang negatif 5. 3 dikurang negatif 5. Nah, salah, negatif 3 dikurang negatif 5. Langkah pertama seperti biasa kita buat terlebih dahulu garis bilangan, kemudian berilah bilangan bulat yang mewakili bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian, buatlah anak panah dari angka 0 terlebih dahulu, karena bilangan pertama adalah negatif, maka arah panah yang pertama kita buat itu kita arahkan ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, seperti itu ya, sejauh 3 satuan. Kemudian, kita buat anak panah dari angka negatif 3. Ingat, pada pembahasan sebelumnya bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Karena bilangan pengurangnya bilangan negatif, maka lawannya adalah bilangan positif. Maka negatif 3 dikurang negatif 5, karena lawan dari operasi pengurangan itu adalah penjumlahan, kemudian lawan dari tanda negatif itu adalah tanda positif, sehingga kita peroleh negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, itu ya. Kita buat anak panah ke arah kanan sejauh 5 satuan, karena bilangannya berubah menjadi bilangan positif.
Maka kita peroleh hasil dari negatif 3 dikurang negatif 5 itu sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Ya, seperti itu. Contoh dari operasi pengurangan menggunakan garis bilangan. Oke, sekian untuk materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom chat atau di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.